Ini kampanye mau bedel apa? Sampai pengangkatan CPNS dipakai buat kampanye. Ini udahlah ya Allah, ini pemilu apa sih? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya makin vulgar, makin nyata. Setelah guru, sekarang sekda. Sekretaris daerah ini yang ketahuan aja guys, yang gak ketahuan udahlah, udah lantik aja Prabowo, udah makin enak gue, makin muak gue ngeliat ini. Asli, ini berita ada lagi ini yang bener aja. Sekda Kabupaten Takalar mengkampanyekan paslon 02 saat membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Baila Apaka Sulapa, Takalar, Sulawesi Selatan. Paslon 2 sering banget melanggar, enaknya didiskualifikasi nih men, Bawaslu RI dan KPU RI di tag. Ya kalau mau ngedis itu KPU-nya didis. Ya KPU-nya kakak yang didis lah, ya Allah. Aduh. Nih kita lihat videonya ya guys, kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Juga direalisasikan ke bawah, ke daerah. Setengah mati kami ini mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian P3K-nya. Itu jadi syukur sekali ini Takalar pro kepada P3K yang ada. Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Oh, ini tentang pengangkatan CPNS. Ya. Begitu caranya. Pak Jokowi sudah janjikan. Kalau anaknya menang, anjir, terang-terangan ya. Pak Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang. Berarti kan ada bargaining position di situ. Ya, political bargaining. Lu menangin Gibran, nanti janji Jokowi apa nih? Nih, dengar. Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Ayolah. Jadi CPNS itu bisa diangkat kalau Gibran menang. Dah. Ini apa? Ini kampanye mau bedel apa? Sampai pengangkatan CPNS dipakai buat kampanye. Ini udahlah ya Allah, ini pemilu apa sih? Sampai batuk gue. Ini pemilu apa sih? Allahu Akbar, ya Allah, sampai kasih kopi gue. Pemilu apa ini? Pemilu apa? Lu denger nih ya, lu denger nih. Program pengangkatan CPNS jutaan. Jutaan CPNS mau diangkat. Diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh.
Kita butuh pengangkatan CPNS, tapi apakah kebutuhan itu harus dengan menggadaikan hukum-hukum, aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu? Woi, Sekda, lu pejabat tolol amat sih ya. Aduh, ya Allah. Guru-guru ini kurang. Tapi kita tidak mau menambah beban APBD. Kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian P3K. Kemudian, iyalah, udahlah itu videonya guys. Anjir, jadi gitulah. APBD-nya nggak mau ya, kita nggak mau nambah beban APBD. Jadi kita minta dari pusat, nah supaya pusat itu nurunin anggaran yang gede. Jadi karena Gibran itu anak Jokowi, jadi kalau Gibran menang ya di pemilu ini, itu CPNS bakal diangkat. Politik habis ini, udahlah ya. Nah, kita baca komentar netizen dah ya. Mudah-mudahan ada hiburan di Twitter itu, kita baca komentar netizen. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Yang bener aja, Sekda Kabupaten Takalar mengkampanyekan Paslon 02 saat membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Bala Apaka Sulapa, Takalar, Sulsel. Paslon 2 sering banget melanggar, enaknya didiskualifikasi nih Min. Bawaslu RI dan KPU di tag. Ya tapi ya mengharap Bawaslu sama KPU berani berdiskualifikasi. Oke. Tambah ke sini tambah runyam dan penyelenggara tidak mau tahu kalau berhubungan dengan 02 shit. Iya emang lah. Udahlah, dan udahlah lantik aja kalau gue. Kita rakyat Indonesia tahu kejahatan dan pelanggaran Paslon 02. Kita sepakat jangan pilih, jangan coblos paslon presiden 02. Cuman itu, lu kira terlalu sempit cara pandang lu. Kalau kecurangan yang terang-terangan aja bisa mereka lakukan, apalagi itu kecurangan yang tidak tampak, gitulah. Mikirnya itu coba. Mikirnya itu gitu. Tugas seorang guru adalah mendidik, mengajar anak-anak murid supaya berprestasi, bukan ngurusin 02. Dengarkan forumnya, ikuti narasinya, tapi tetapkan hatinya 01. Mikirnya ke situ sih ya. Cuman ke pemilu yang terjadi pencoblosan itu aja. Enggak sayang. Mikirnya itu begini. Kalau kecurangan yang terang-terangan aja yang bisa mereka lakukan gitu. Gimana kecurangan yang diam-diam. Gitu kan ya. Itu. Jangan mau dibohongi janji ke gua banyak ini. Tukang bohong tetap tukang bohong dan dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang baru. Itu bohong aja. Kerjanya bohong aja. Zaman Jokowi PNS gaji tidak naik, guru PNS dihapus menjadi guru kontrak. Hanya PNS yang lama dipertahankan. Kalau guru baru semua kontrak. Iya. Sekda pejabat eselon 1 ASN punya NIP, ini pelanggaran, Bawaslu RI harus aktif. Aduh, Bawaslu. Mana berani? Yang udah jelas dibilang melakukan pelanggaran saja waktu bagi susu di CFD kagak ada sanksi apapun. Bawaslu Jakarta Pusat putuskan tindakan Gibran bagi-bagi susu saat CFD adalah pelanggaran hukum. Iya, tapi mau apa? Pelanggarannya aja yang udah jelas pelanggaran. Nggak ada tindak sanksi hukumnya kok. Iya, mau apa? Lihatlah Bawaslu nggak jadi peluru mata tak nampak, tapi semut seberang lautan begitu jelas terlihat. Ingat kematianmu itu pasti, camkan ya. Iyalah, pasti mati. Pasti mati. Daripada Bawaslu bingung, mending gugurkan paslon yang sering melanggar aturan. Ayo warnai demokrasi kita dengan bermartabat. Martabat. Martabat. Yang ada mantan penjual martabak ada. Ada itu. Tadi ada yang protes katanya KPU Bawaslu cuma berani sama 02 lah. Yang banyak melanggar 02 masa orang lain yang dihukum sinting. Nah, makanya. Udahlah. Penguasa lalim kebal diskualifikasi. Apakah akan kebal hukum Allah, hukum alam, setruk menanti. Iya, kita tunggu hukum Allah sayang. Nikmat emang hukum Allah ini. Paling enak hukum Allah. Mainin guru, mainin rakyat, sungguh permainan buruk brutal. Masa nggak ingat waktu guru-guru demo di depan istana nggak ditemui sih? Iya, masih percaya aja, bingung gue.
Ini sih pelecehan buat Jokowi yang katanya aparatur negara harus netral, presiden udah hilang wibawanya. Yalah kalau presiden ya apa-nya netral, berasa kayak Orba ya. Paling bahasanya diduga, padahal apa yang dia sampaikan telah terang benderang. Iya, ini udah terang benderang, udah sangat terang benderang gitu. Lah kok nggak netral? Loh, dari mulai awal. Mulai awal Anwar Usman Hakim MK itu nikah sama tantenya Gibran itu udah dari situ, dah awalnya itu situ. Bohong, jangan percayakan pada Anies Muhaimin. Amin. Bawaslu RI dan KPU RI udah tersuap janji dan kepokan duit dari rezim. Hasil korupsi massal kubu PKI Perjuangan dipergunakan untuk hal-hal haram macam ini. Selamat untuk 2 badan pemilu ini atas keloyoan Anda. Ya loyo. Bohong, sekarang tidak ada lagi guru PNS, semua kontrak di zaman Jokowi ini. Nah, ini kesian ya. Jadi memang kan tenaga pengajar, makanya gue males ya nyekolahin anak karena pengajarnya itu udah nggak ikhlas ngajar gitu, udah karena duit. Percaya lu omongan orang yang dibolak-balik berbohong sama, percaya lu sama omongan orang yang bolak-balik berbohong sama rakyat. Kasihan murid dapat pendidik yang masih gampang dibohongi sama pemimpin yang jelas nggak pro rakyat. Harus dia telah memenuhi kriterianya, mestinya ya udah terang-terangan banget. Kok banyak kali yang kayak gini, kenapa pada nggak dilakukan tindakan ya? Agak leon, iya, iyalah, ngapain ditindak ya kan? Pecat tuh guru yang mental suap, pecat semua ASN yang terlibat cawe-cawe. Tinggal nunggu Allah gua kalau ini nih. Udah berusaha dah. Udah gimana, rakyatnya juga begini, parpolnya juga sama. Mereka tidak salah, mereka mengikuti nakodanya yang ikut cawe-cawe. Nah iya, kapalnya. PNS dalam ancaman, kalau nggak milih mereka takut nggak makan. Apa semua mau jadi penjilat? Ya itu, mereka takutnya cuma nggak makan gitu. Nggak takut itu, hukum akhirat nggak takut ya. Bawaslu buta, KPU bangke. Ada. Bawaslu mana berani? Ya iyalah, ya, bisa anggaran ya. Nggak cair anggaran bisa begitu ya. Yang bersangkutan ASN, tapi jadi jurkam. Iya, udah terlalu vulgar, brutal. Aduh, mantap yang share videonya. Iyalah. Udah ya guys, gitu aja ya. Jadi ini udah terlalu brutal gitu guys. Ya, ketidakadilannya udah terlalu brutal. Sudah terlalu brutal ketidakadilannya. Jadi KPU Bawaslu udahlah nggak usah diharapin, udah lantik aja Prabowo deh ya. Prabowo Gibran menang gitu, nggak pakai putaran. Nggak usah pemilu deh, biar nggak boros-boros aja duit itu. Ya kan, sepakat nggak kalian? Gue Mbak Aldo pamit dulu ya, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah, gaskan, suka-suka kalian aja. Juga direalisasikan ke bawah, ke daerah. Setengah mati kami ini mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian P3K-nya nih. Itu jadi syukur sekali ini takalar pro kepada P3K yang ada. Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Begitu caranya. Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang. Tapi kita tidak mau menambah beban APBD. Kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian P3K. Oke. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju,
ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.